Salah satu bukti bahwa Jokowi itu pernah kuliah di UGM yaitu berdasarkan hasil tes Sipenmaru tahun 1980 yang dimuat di koran Kedaulatan Rakyat yang kemarin sudah disampaikan oleh pihak Bareskrim Polri. Namun dalam perkembangannya teman, ada Roy Suryo, Dr. Tifa yang meragukan terkait keaslian koran Kedaulatan Rakyat yang dipublish oleh Bareskrim Polri. Karena di dalam koran tersebut teman ya, ada kata puasa. Padahal koran yang terbit pada bulan Ramadan biasanya itu tulisannya pasa, bukan puasa. Nah inilah menjadi salah satu indikator menyaksikan koran Kedaulatan Rakyat yang dipublish oleh pihak Bareskrim Polri. Saya Kang Aman Official, inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai dugaan kasus ijazah palsu, yang mana kasus ini terus bergulir teman-teman, belum usai. Walaupun kemarin pihak Bareskrim sudah menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, bukan palsu. Setelah itu dihentikan kasus dugaan ijazah palsu yang ada di Bareskrim Polri. Namun demikian, kalau kita lihat perkembangan per hari ini teman, di Polda Metro Jaya itu juga masih berlangsung teman ya, penyelidikan terkait kasus ijazah palsu, di mana Pak Jokowi melaporkan orang-orang tertentu yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Namun sampai hari ini belum ada yang dijadikan tersangka di Polda Metro Jaya. Nah teman-teman, terkait Jokowi yang pernah kuliah di UGM, ini ada data dari pihak Bareskrim bahwa Pak Jokowi itu lulus Sipenmaru tahun 1980 yang dimuat di koran Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Jadi koran Kedaulatan Rakyat ini adalah koran lokal teman yang ada di Jogja, yang ini mengedepankan nilai-nilai budaya lokal di sana. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Bareskrim bahwa Pak Jokowi pernah kuliah di UGM berdasarkan data di Sipenmaru yang dimuat di koran Kedaulatan Rakyat, kali ini teman disoal oleh Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya tonton video yang satu ini. Ini ada satu dokumen yang saya sangat terkejut karena dokumen itu digunakan oleh Bareskrim, yaitu koran Kedaulatan Rakyat. Ya, koran Kedaulatan Rakyat itu saya sangat hafal karena saya di Jogja gitu. Jadi Kedaulatan Rakyat itu koran makanan sarapan sehari-hari setiap rumah di Jogja. Jadi apal banget. KR atau Kedaulatan Rakyat itu punya kalender atau tanggal hari ini itu ada di ujung kanan atas itu. Ada dua penanggalan. Satu penanggalan Masehi dan satu lagi penanggalan Jawa. Nah, Bareskrim itu menggunakan harian Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Oke. Ya, itu adalah hari di mana calon mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri itu diumumkan nama-namanya di koran di seluruh Indonesia, koran nasional termasuk Kedaulatan Rakyat. Nah, di dalam lembaran yang ditunjukkan oleh Bareskrim melalui slide itu terlihat memang di Fakultas Kehutanan nomor 14 itu ada nama Joko Widodo. Ya, nah saya balik lagi ke soal penanggalan karena ini soal behavior. Jadi penanggalan harian Kedaulatan Rakyat yang bahkan Dirtipidum ya, Pak Johandani itu Dirtipidum ya, itu menyebut dengan jelas 18 Juli 1980 garis miring. Ya. Perhatiin, 5 puasa 1912. Nah, saya langsung terkejut, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. Ternyata tulisannya betul puasa. Itu kesalahan fatal tal. Oke. Pasa atau bahasa Jawanya poso. Ingat nggak kan ini ya. Jadi harusnya tulisannya itu 5 poso atau 5 pasa 1912. Kalau itu memang koran asli. Oke. Bukan tulisannya puasa. Bukan 5 puasa. Dari situ aja koran itu sudah tidak benar. Satu ya dari inti. Artinya behaviornya adalah betapa cerobohnya Bareskrim. Bahkan terbitan sekarang 2025 itu konsisten. Kedaulatan Rakyat tuh menulis pasa ya pasa, nggak pernah dia nulis puasa.
Nah, itu teman yang disampaikan oleh Dr. Tifa mengenai koran Kedaulatan Rakyat, di mana koran itu pada tanggal 18 Juli 1980 itu yang disampaikan pihak Bareskrim ada kata puasa. Padahal kalau kalender di koran Kedaulatan Rakyat biasanya menggunakan kata pasa, P-A-S-A. Inilah teman yang disoal oleh pihak Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Jadi koran ini ada sesuatu yang salah. Kenapa menggunakan data seperti ini? Nah, kalau koran yang asli katanya, kalau di bulan Ramadan itu, bulannya disebut dengan bulan Pasa, bukan puasa. Kenapa? Karena koran ini adalah koran lokal yang memuat budaya lokal di Yogyakarta. Jadi kalau di bulan Ramadan itu kan orang mengenalnya adalah poso atau pasa. Jadi kalau bulan puasa itu kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa memang poso atau yang dikenal sekarang adalah pasa. Nah, inilah teman yang dianggap meragukan koran yang disampaikan oleh pihak Bareskrim Polri. Oleh karena itu memang tidak salah kalau masalah ini harus dibawa ke pengadilan biar ada kejelasan hukumnya. Karena di sini teman ya, mesti ada dua versi. Seperti contohnya koran Kedaulatan Rakyat versi Bareskrim. Nanti akan muncul koran Kedaulatan Rakyat versi yang dari Yogyakarta. Nanti akan ada dua versi. Mana yang benar? Kata puasa atau pasa? Nah, nanti akan ditunjukkan di pengadilan. Belum lagi kejanggalan yang lain teman, mengenai ijazah, mengenai skripsi Pak Jokowi, yang ini akan ada dua versi. Mana yang benar, mana yang salah. Karena kalau semuanya benar tidak mungkin. Karena di sini ada satu perbedaan yang cukup menyolok. Seperti halnya kalau kita lihat di lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi ya, di situ kata Bang Rismon itu memakai font Times New Roman. Sementara pada tahun 1985-an itu umumnya mahasiswa untuk membuat skripsi masih menggunakan mesin ketik. Tidak mungkin lah kalau memakai Times New Roman. Nah, inilah teman ya yang mesti dibongkar di pengadilan. Siapa yang benar, ini kita apresiasi, yang salah harus kena hukumannya teman ya. Kenapa? Karena ini menyangkut nasib seseorang teman ya. Seperti halnya Pak Jokowi melaporkan beberapa orang yang dianggap memfitnah, mencemarkan nama baiknya, ini konsekuensinya adalah di penjara. Oleh karena itu hakim harus benar-benar adil dalam masalah ini. Jangan sampai memenjarakan orang yang tidak melakukan kesalahan. Oleh karena itu ini memang menarik teman, kasus ijazah palsu yang diduga milik mantan Presiden Jokowi ini. Oleh karena itu banyak masyarakat yang memperhatikan, menyorot terkait kasus ijazah palsu ini. Di mana nanti endingnya, siapa yang benar, siapa yang salah. Yang menariknya teman ya, Roy Suryo, Dr. Tifa maupun Rismon Sianipar akan maju terus sampai ke pengadilan. Nah, itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.